DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kakang dengar kau meratapi intan yang kau kasihi dan yang kini direbut jerangkung hidup. Saya begitu sedih, Kakang. Saya begitu sedih. Saya mengerti, Dewi. Siapapun akan sedih. Kakang. Ya, Dewi. Kakang pasti bisa menolong. Rebut kembali intanmu itu dari jerangkung hidup. Iya, Kakang. Kakang pasti bisa menolong. Tolonglah, Kakang. Kakang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lepaskan! Lepaskan! Hei, bocah! Biarkan aku pulang kembali ke Hei, bocah! Diam kau! Apa yang dia? Kau yang diam. Pikirnya aku takut. Bocah tidak tahu adat. Kau yang tidak tahu adat. Kau mengeroyok nenekku, lalu kau melukainya. Sari, kau apakan si Jambi? Hanya saya totok peredaran darahnya, Yang Mulia. Sekarang dia pasti sudah sehat kembali. Bohong! Mungkin nenekku sudah tak bernyawa lagi. Perempuan sadis. Diam, bocah lancang. Kutampar mulutmu. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada bagian yang ke-11 ini menampilkan Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Irin sebagai Jerang Sari, Margaret sebagai Intan Pandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada akhir kisah yang lalu telah kita ikuti kunjungan Eyang Kaliman ke tempat Dewi Jampi. Justru di saat Dewi Jampi sedang dilanda kesedihan dengan dirampasnya Intan Pandini oleh Jerangkung Hidup. Sekarang mari kita lanjutkan kisahnya. Kakang Kaliman telah menyempatkan diri kemari. Apakah Kakang memerlukan sesuatu obat untuk menolong orang, Kakang? Dewi, tebakanmu tepat. Namun sebelum kau memberikan obat yang kuminta... Obat apa, Kakang? Tunggu dulu, Dewi. Obat untukku bisa ditunda. Tapi bagaimana dengan obat untuk kau sendiri? Obat untuk saya sendiri? Saya tidak sakit, Kakang. Kau sedang sakit, Dewi. Kakang, saya kan... Kau ahli obat, Tul. Malah kau Dewinya obat. Hal ini tidak disangsikan lagi. Tapi itu untuk orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri... Kakang, untuk kesehatan diri saya sendiri. Masakan saya tidak tahu? Yang kau pikirkan penyakit tubuh. Bagaimana dengan penyakit rohani? Bukankah penyakit rohani justru lebih berbahaya? Penyakit rohani, Kakang Kaliman. Badan dan jiwa saya sehat. Tidak bisa dikatakan sehat orang yang menganggap bahwa hidupnya tidak berguna lagi. Umurnya sia-sia saja. Kakang. Kau mengerti maksud Kakang sekarang? Kakang pasti sudah mendengar semuanya. Ya, Kakang dengar kau meratapi intan yang kau kasihi dan yang kini direbut jerangkung hidup. Saya begitu sedih, Kakang. Saya begitu sedih. Saya mengerti, Dewi. Siapapun akan sedih. Kakang. Ya, Dewi. Kakang pasti bisa menolong. Merebut kembali intanmu itu dari jerangkung hidup? Iya, Kakang. Kakang pasti bisa menolong.
Tolonglah Kakang. Kakang, tolonglah. Kakang mau menolong bukan? Tolonglah Kakang. Kalaupun Kakang tidak mau menolong saya, paling tidak tolonglah Intan. Dengar Dewi, masalahnya bukan hanya sekedar mau atau tidak mau menolongmu. Apapun yang Kakang perlukan, bahkan kalau perlu nyawa saya sendiri pun. Bos, jangan bicara soal nyawa, Dewi. Iya Kakang. Ada saatnya nanti kesewenang-wenangan jerangkong hidup terhenti, tapi bukan sekarang. Kapan Kakang? Dan bukan oleh saya. Lalu oleh siapa Kakang? Oleh dua orang wanita yang akan kumintakan obat padamu. Siapakah kedua wanita itu Kakang? Keduanya kini berada dalam bimbinganku. Yang satu masih anak gadis, satunya seorang ibu muda yang jadi korban jerangkong hidup juga. Oh ya, sekiranya kau ada waktu, Iya Kakang. maukah kau menjadi pembimbing mereka? Menjadi pembimbing mereka? Kakang bergurau barangkali. Saya sungguh-sungguh, Dewi. Dibandingkan dengan ilmu yang Kakang miliki, bukankah saya ini bukan apa-apanya Kakang? Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri, Dewi. Buktinya, melawan anak buah jerangkong hidup saja sudah kalah. Apakah intanmu itu memiliki kepandaian ilmu silat? Itulah sedihnya Kakang. Saya baru saja mulai mengajarnya. Saya yakin kalau hatimu tidak mencemaskan Intan, kau tentu tidak begitu saja bisa ditaklukkan. Saya benar-benar mencemaskan Intan, Kakang. Saya belum pernah secemas itu. Sehingga ibaratnya kau kalah sebelum bertanding. Baiklah, bangkitkan hatimu, Dewi. Kau masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk Intan, untuk kau sendiri. Bahkan juga untuk menolong saya. Kau bersedia bukan menjadi guru kedua cucuku itu? Kepercayaan Kakang sangat membesarkan hati saya. Siapa mereka itu, Kakang? Yang sama sekali belum tahu apa-apa bernama Neneng. Sedang yang satunya kau sudah pasti sangat mengenal gurunya. Siapa gurunya? Dia murid Wanayasa, namanya Anting Wulan. Anting Wulan. Kenapa? Kau kenal dia? Anting Wulan? Ya. Maaf Kakang, saya tidak akan pernah bersedia menjadi guru si Anting itu. Mengapa, Dewi? Kakang, bagaimana mungkin saya menjadi guru dari musuh murid saya? Intan bermusuhan dengan Anting Wulan. Intan nyaris dibunuh Anting. Mereka keduanya terlibat cinta dengan salah seorang murid Wanayasa juga yang bernama Saka Palwa. Mengapa Kakang tertawa, Kakang? Apakah kalau murid bermusuhan maka guru-gurunya juga akan bermusuhan? Ampun Kakang, tidak ada niat saya begitu. Tapi rasanya mustahil juga kalau saya menjadi guru Anting Wulan. Saya mengerti, Dewi. Saya mengerti. Tentu begitu besar cintamu pada si Intan itu. Bahkan bila perlu saya rela mati untuk dia, Kakang. Kebetulan pula Kakang, dia mempunyai nama yang sama dengan saya. Pandini? Benar Kakang. Luar biasa. Saya duga si Pandini muda ini pasti mempunyai sifat yang sama dengan kau dulu. Kakang benar. Kakang selalu benar. Tidak ada orang yang selalu benar, Dewi. Dewi. Ya Kakang. Tidak bisakah kau mengampuni muridku ini seandainya aku yang memintakan ampun padamu? Aduh Kakang, jangan Kakang berkata seperti itu. Baiklah Kakang, saya bersedia menjadi gurunya kalau Kakang minta. Saya memang minta kerelaanmu, Dewi. Kakang tadi mengatakan mereka itu perlu obat. Ya, ramuan penambah sukma. Ramuan penambah sukma. Ya. Apakah mereka begitu menderita batin, Kakang? Ya, Dewi. Yang satu karena kehilangan suami dan anak. Sementara yang satu kehilangan kekasih dan merasa berdosa telah mengira membunuh Intanmu itu. Kakang maksud si Anting itu? Benar. Oh, kalau begitu, dia anak yang baik, Kakang. Dia memang anak baik.
Saya yakin kau akan segera menyukai keduanya. Lagi pula, setiap orang bisa saja pernah berbuat khilaf, bukan? Kakang tak perlu mengingatkan itu. Dewi Jampi telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi guru Neng dan Anting Wulan. Namun tiba-tiba Dewi Jampi tersentak kaget. Kakang, Ya, Jerangkong hidup menjadikan Intan Sandra. Ia minta aku membuatkan ramuan pemantik raga. niat jahat apa lagi dari si Jerangkong hidup ini? Dia ingin membuat manusia tetap sebesar bayi sampai tua. Sangat mengerikan. Dan mungkin dalam 1-2 minggu ini utusannya akan datang. Yang saya khawatirkan justru Jerangkong hidup sendiri suka pada Intan. Pasti Intan tidak akan pernah kembali padaku. Dewi, mungkinkah kau memberikan ramuan itu dengan takaran yang kurang berbahaya? Itu suatu gagasan yang baik, Kakang. Tapi Kenapa? dalam beberapa minggu Jerangkong hidup akan segera tahu apakah ramuan yang saya berikan benar atau tidak. Yang penting bagaimana sekarang kau bisa mengulur waktu, Dewi. Selebihnya urusan nanti sajalah. Baik, Kakang. Saya akan ikut apa kata Kakang saja. Bagaimanakah nanti bila Jerangkong hidup mengetahui bahwa ia diperdaya oleh Dewi Jampi? Sementara itu, mari kita ikuti keadaan Intan Pandini di tempat Jerangkong hidup di Bukit Tengkorak. Jerangsari, Ya, Yang Mulia. bagaimana dengan keadaan si Pandini itu? Dewi Jampi sehat-sehat saja, Yang Mulia. Apa dia sanggupkan pesananku? Dia pasti akan laksanakan pesanan Yang Mulia. Dewi Jampi katakan itu. Dia belum katakan itu, Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana kau bisa pastikan bahwa ia akan melaksanakan permintaanku? Kita mempunyai sesuatu untuk memaksakan kehendak, Yang Mulia. Kami mempunyai Sanjera, Yang Mulia. Sanjera. Seorang gadis yang amat dia sayangi, Yang Mulia. Gadis itu juga muridnya. Dewi Jampi mulai mengambil murid. Pengawal, bawa kemari tawanan itu. Hei, bocah, biarkan aku pulang kembali. Hei, bocah, diam kau. Apa yang diam? Kau yang diam. Pikirnya aku takut. Bocah tidak tahu adat. Kau yang tidak tahu adat. Kau mengeroyok nenekku, lalu kau melukainya. Sari, kau apakan si Jampi? Hanya saya totok peredaran darahnya, Yang Mulia. Sekarang dia pasti sudah sehat kembali. Bohong, mungkin nenekku sudah tak bernyawa lagi. Puan sadis. Diam, bocah lancang. Ku tampar mulutmu. Tampar, Anda ayo. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Beraninya di dengan orang channel yang tak Memori berdaya. 80. Bukan main, bukan main. Jadi kau murid si Jampi, Murid kek guru kek, apa pedulimu? Bocah, sekali lagi kau berkata lancang di hadapan Yang Mulia. Biarkan dia berbicara sesukanya, Sari. Sudah lama aku tidak melihat tingkah sebebas itu. Bocah ini benar-benar seperti Pandini masa lalu. Namaku juga Pandini. Apa? Apakah telingamu tersumbat batu? Aku bilang namaku juga Pandini. Intan Pandini. Namamu hebat, Intan Pandini. Iya, memang hebat. Jauh lebih hebat daripada Jerangkong hidup. Kau punya nyali yang besar. Kau pemberani. Dan aku akan jadikan kau pendekar yang sangat tangguh. Siapa sudi kau jadikan pendekar? Kau belum tahu siapa aku, bocah manis. Aku sudah tahu siapa kamu. Namamu sama dengan bentukmu. Diam, jangan dikira. Aku akan membiarkanmu bertingkah seenakmu di sini. Kalau begitu, bunuh saja aku. Toh kau berkuasa di sini.
membunuh seorang gadis sebagus kamu? Aku punya rencana yang jauh lebih baik daripada itu. Kau akan menjadi salah satu orangku yang sangat setia dan patuh terhadapku. Kau mimpi membuat aku setia dan patuh terhadapmu. Kau pikir itu mustahil? Sama mustahilnya dengan membuat kau muda kembali. Oh, tidak. Kau benar-benar meremehkan jerangkung hidup. Tidak tahu, bahkan nenekmu si Pandini tua itu sangat takut padaku. Sari, ambil ramuan pelala sukma. Baik, Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Siapkan. Masukkan ke dalam cangkir. Baik, Yang Mulia. Minuman apaan itu? Inilah ramuan pelala sukma. Ayo, buka mulutmu. Ayo minum. Ayo. Ayo, tidak. Aku tidak mau. Ayo, dokter. Tidak. Minumkan terus sampai habis. Ayo. Ayo minum. Perlu saya angkat Intan ke ruangnya, Yang Mulia. Biarkan dia tetap di sini. Kita tunggu bagaimana nanti kalau dia bangun. Benar-benar seperti Pandini dulu. Lihat. Obat itu telah bekerja dengan baik. Intan. Siapa memanggilku? Pandangi aku baik-baik. Tirukan semua kata-kataku. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Mulai saat ini saya akan... Mulai saat ini saya akan patuh dan setia. patuh dan setia Kepada Yang Mulia Jerangkong Hidup. kepada Yang Mulia Jerangkong Hidup. Dan saya rela mati. Dan saya rela mati Demi Yang Mulia Jerangkong Hidup. demi Yang Mulia Jerangkong Hidup. Sekarang kau boleh mengundurkan diri ke ruanganmu, Intan Pandini. Baik, Yang Mulia. Mulia, Sudah berapa saat lamanya kau tinggal di sini? Bagaimana perasaanmu? saya merasa sangat beruntung boleh tinggal di sini, Yang Mulia. Bagus. Kau tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tidak, Selamanya kau ingin tetap di sini. selamanya Intan ingin tetap di sini. Ikut Yang Mulia. Kecuali kalau Intan harus keluar mengemban tugas dari Yang Mulia. Bagus, bagus. Kau ikut berlatih dengan sungguh-sungguh. Setiap perintah Yang Mulia selalu Intan jalankan dengan sungguh-sungguh. Coba lakukan gerak dasar persilatan Bukit Tengkorak. Baik, Yang Mulia. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Tingkatkan. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Tingkatkan lagi. Hop, iya. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Kau cepat belajar, Intan. Terima kasih, Yang Mulia. Seraplah seluruh ilmu Bukit Tengkorak sebanyak mungkin. Baik, Yang Mulia. Dan sebagai tanda rasa sukaku, aku akan memberimu sebuah hadiah khusus. Yang Mulia, Intan, terimalah ini. sebuah selendang yang begini bagus. Selendang lila. Sudah puluhan tahun ia kusimpan untuk kuberikan pada seseorang. Dan hari ini, kaulah yang beruntung, Intan. Terima kasih, Paduka. Bangunlah kau, Intan. Tidak perlu kau berlutut di hadapanku. Hei! Apa yang terjadi? Pengawal! Lempar mayat perempuan itu ke jurang di tepi Bukit Tengkorak sana. Biar menjadi rebutan serigala-serigala hutan. Manusia rendah. Berani mengintip junjungannya. Intan, kau tidak perlu begitu takut. Lemparan geledekku tadi hanya untuk durjana-durjana seperti dia. Ayo, bergembiralah.
Bukankah kau baru saja mendapatkan hadiah yang akan diidamkan oleh siapapun juga? Tentu yang mulia. Intan sangat bersyukur. Malam hari di Bukit Tengkorak, wilayah Jerangkong hidup. Suasana sepi mencekam bagi siapapun selain penghuni di situ. Intan Pandini hampir memejamkan matanya ketika tiba-tiba ia lihat sebuah bayangan mendekat. Siapa? Diam. Oh, Kakak Jeransari. Jangan keras-keras. Ada apa, Kak Sari? Kepala kau, Intan. Kenapa kakak bilang begitu? Bocah sombong. Mentang-mentang disayang yang mulia. Kakak Sari juga disayang yang mulia? Tidak seperti dulu lagi. Kini kaulah yang menjadi pusat perhatiannya. Coba, kalau dulu kau tidak kubawa, Kakak Sari, jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Dan kau pula yang mendapatkan selendang lila. Selendang itu memang sangat indah. Dan gara-gara selendang itu pula lah Jerang Tiwi kena pukulan geledek yang mulia. Hingga tubuhnya hangus terbakar. Kenapa dia mengintip-intip segala? Karena dia begitu mendambakan selendang lila itu. Dan dia lihat ketika yang mulia membawa-bawa selendang lila itu. Tapi bukan aku yang meminta. Aku tahu perempuan tidak tahu malu. Kok marah-marah padaku? Dengar, jagalah sikapmu. Janganlah terlalu menjilat. Tapi sudahlah. Awas pula kalau kau sampai mengadu pada yang mulia. Kau mau mengadu? Tidak. Bocah sombong. Kalau saja kau bukan kesayangan yang mulia. Intan. Ya, yang mulia. Ayo ikuti aku. Baik, yang mulia. Kau akan melihat hal-hal yang belum pernah kau saksikan sebelumnya. Apa itu, yang mulia? Ikuti saja. Kita akan ke bagian lain dari istana Bukit Tengkorak ini. Lihat, Intan. Begitu banyak bayi di sini, yang mulia. Aku mempunyai rencana istimewa dengan bayi-bayi ini. Sesuatu yang belum pernah dicoba oleh perguruan manapun kecuali di Bukit Tengkorak ini. Suatu ilmu Bukit Tengkorak yang dipersiapkan sejak bayi secara sangat teliti dan sungguh-sungguh. Mereka kelihatannya sehat-sehat dan kuat-kuat, yang mulia. Tentu saja, karena bayi yang kuat akan menjadi manusia yang kuat pula. Ibarat bayi harimau, pasti akan menjadi harimau. Kenapa, Intan? Bayi dilempar-lempar begitu saja, seperti orang main lempar bola. Yang satu di bawah melempar bayi ke atas, dan di atas pohon sana seorang lain menerimanya. Bagaimana kalau salah satu salah lempar atau salah tangkap? Kalau sampai terjadi, maka yang melakukan kesalahan akan dihukum berat, sama beratnya dengan bayi yang dicelakakannya. Tidak sampai. Hati-hati bayinya. Bayi itu pasti tak dapat ditolong lagi. Kalau begitu nasib kedua pengasuh itu pun juga tidak akan dapat ditolong lagi. Ya. Kau pun harus bagus juga menyusul temanmu itu. Ya.
keanehan-keanehan dan kekejaman yang berawal dari jerangkong hidup sang penguasa. Nah, kini marilah kita tinggalkan sejenak Bukit Tengkorak ini untuk melihat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh kita yang lain. Kita kembali pada kejadian ketika Intan Pandini dilarikan oleh Dewi Canti. Ketika Sariti memberitahukan lenyapnya Intan, Saka Palwakuna segera kabur ke tempat di mana terakhir Intan Pandini berada. Kakang Saka? Di mana Kakang Saka berada? Aku khawatir. Dia sangat menderita. Aku memang bersalah karena tidak bisa menjaga Intan Pandini, kekasihnya yang telah menjadi mayat itu. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Akan kusebar para anggota pengemis tongkat merah untuk menemukannya. Sementara itu, Saka Palwakuna telah mencari ke seluruh wilayah di mana tadinya Intan Pandini berada. Namun hasilnya sia-sia. Dalam keadaan hati yang kacau seperti ini, Saka Palwakuna singgah ke sebuah rumah minum untuk sekedar melepaskan dahaganya. Ya, saya minta secangkir minuman apa saja yang kalian punya. Asalkan yang tidak memabukkan. Juragan, minta sedekah Juragan. Juragan, minta sedekah Juragan. Maaf, Paman. Kasihani saya Juragan. Pengemis melarat, lapar Juragan. Maaf, Paman. Mintalah pada yang lain saja. Oh, Juragan, kalau semua orang menyuruh saya minta pada yang lain saja, lalu apa jadinya saya ini? Maaf, tapi itu bukan urusan saya. Maaf. Oh, alangkah indahnya kata-kata itu. Tapi tongkat pengemis bututku ini dengan setia menemaniku untuk mengemis pada juragan demi juragan. Minum juragan, masih panas. Terima kasih, Pak. Memohon-mohon belas kasihan. Sedikit sedekah, mengharapkan sedikit rezeki. Dan bukannya sekedar ucapan maaf. Paman menyindir-nyindir aku. Rupanya juragan merasa tersindir. Maaf kalau begitu juragan. Maafkan pengemis yang hina dan tidak berdaya ini juragan yang mulia. Paman seharusnya tidak menjadi pengemis. Oh, mengapa juragan? Mengapa saya tidak seharusnya menjadi pengemis? Karena saya lihat Paman cukup sehat. Cukup kuat untuk bekerja. Tanpa harus membungkuk-bungkuk mohon belas kasihan orang. Anak muda, kata-katamu memerahkan telingaku. Tidak menyebutku juragan lagi sekarang. Kau tidak layak disebut juragan. Keluar aslinya sekarang. Kau orang asing di sini. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, Paman. Kau sudah tahu siapa aku? Paman seorang pengemis bertongkat merah. Lalu? Paman barangkali seorang anggota perkumpulan pengemis bertongkat merah. Rupanya ada juga sedikit pengetahuanmu, anak muda. Iya, sedikit, Paman. Apakah kau tahu juga bahwa pengemis bertongkat merah itu enggan dibuat main-main? Tidak ada seorang pun di sini yang mempermainkan perkumpulan Paman. Kau telah menyinggung rasa kehormatan kami, anak muda. Apakah itu tidak berarti menganggap rendah kami? Paman yang mulai. Paman yang bahkan menyindir-nyindir saya terlebih dulu. Karena kau tidak tahu dihormat. Kami sudah merendah-rendah dan memohon-mohon. Tapi kau yang sombong dan pelit. Sudahlah, Paman. Saya tak mau urusan berlarut-larut. Kalau Paman anggap saya bersalah, saya minta maaf. Dan kalau Paman masih mengharapkan sedekah, ini Paman, sedikit uang. Ambillah.
Lalu biarkan aku menikmati minumanku yang sudah menjadi tubuh. Tunggu! Anak muda, kau benar-benar kelewat batas sekarang. Kok serba salah begini? Anak muda, jangan banyak cakap lagi. Cukup sudah kau menghina aku. Salah seorang andalan perkumpulan pengemis bertongkat merah. Kalau kau ada ilmu, ayo kita bermain-main di halaman bersama aku, Surengkala. Dan kalau aku tidak ada kepandaian, Paman? Mustahil kau tidak ada ilmu sama sekali. Atau mungkin kau pengecut. Kalau begitu berlututlah minta ampun. Dan keluar dari kedai ini sambil merangkak. Paman sudah keterlaluan. Pantang bagi saya di bidang lucu. Kalau begitu, saya tunggu kau di luar. Dengan senang hati, Paman. Bersiaplah anak muda. Sejak tadi saya sudah siap, Paman. Mulailah. Saya menghormati yang lebih tua. Silahkan mulai. Kau kelewat memandang enteng aku rupanya. Baiklah. Awas. Meleset, Paman. Rupanya kau hanya menghindar saja, anak muda. Bukankah kata Paman tadi kita hanya main-main saja? Antara kita tak ada permusuhan apapun. Jadi, sebaiknya kita sudahi saja permainan kita di sini, Paman. Maaf. Anda Saya minum sekarang dulu selesai. masih mendengarkan Belum saya bayar Sandiwara pula. Radio di channel Memori 80. Baik. Ini, uangnya di meja. Permisi, Pak. Sebaiknya saya cepat melanjutkan perjalanan. Anak muda, mau kemana kau? Paman menghadangku. Dan kini, dengan beberapa anak buah Paman. Urusan kita belum selesai. Mengapa kau buru-buru? Paman mau main keroyokan? Bocah, apa kau merasa sudah begitu lihai hingga aku, Surengkala, perlu mengeroyokmu? Sudahlah, Paman. Jangan kita berpanjang lagi. Kecuali kau berlutut minta ampun kepadaku, maka kau perlu mencicipi senjata sarungku ini. Para pengemis tongkat merah ini, mereka hanya sekedar setia pada perkumpulan. Dan untuk meyakinkan bahwa kau tidak akan lari ngacir begitu saja. Mengapa diam saja, anak muda? Takut sama senjata andalanku ini? Kalau begitu, cepat minta ampun kepadaku, anak muda. Raden Sakapalwaguna, tanpa ia kehendaki, telah terlibat perkelahian dengan Surengkala, salah seorang tokoh perkumpulan pengemis tongkat merah. Bahkan Surengkala telah mengeluarkan golok andalannya. Ayo, anak muda. Kenapa diam saja? Takut dengan golokku ini? Kau boleh saja menyebut aku pengecut, Paman. Tapi aku benar-benar tidak ingin berkelahi dengan kalian semua. Izinkan saya pergi, Paman. Anak-anak, gabung rapat! Jangan biarkan orang yang telah merendahkan perkumpulan kita ini pergi begitu saja. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Persetan, selamat tinggal. Tunggu! Kau Sureng, hentikan! Kakang Saka! Tunggu! Adik Sariti, lama aku mencarimu. Kakang mau beramai-ramai mengeroyok Kakang Sakapalwa, anggota Ning Sewu. Ning Sewu? Anak muda itu? Ya, dia Kakang Saka dari Ning Sewu. Kalau saja ayah tahu kalian memusuhi dia... Tapi aku tadi tidak tahu, adik Sariti. Sungguh. Ya sudah, aku akan kejar Kakang Saka. Aku ada perlu sama dia. Saya pergi Kakang Sureng.
Kakang Saka. Akhirnya ketemu juga. Ada apa, Sariti? Sudah berhari-hari aku mencarimu, Kakang. Syukurlah hari ini bisa menemuimu. Saya menyesal telah berkelahi dengan orang-orangmu, Sariti. Saya yang mesti minta maaf, Kakang. Mereka tidak tahu siapa Kakang. Sudahlah, lupakan saja. Saya ingin sekali bicara dengan Kakang Saka. Ya, duduklah, Sariti. Kakang, Iya. saya sangat sedih dan minta maaf pada Kakang. Kenapa? Saya tidak bisa menjaga Intan. Dia lenyap. Entah dibawa siapa dan kemana. Untuk tugas yang begitu mudah pun, aku tak mampu. Sariti, jangan kau terlalu menyalahkan dirimu. Kau justru sudah banyak membantu aku. Terima kasih, Kakang. Saya kira tak ada yang perlu dimaafkan, Sariti. Bukan salahmu. Sekarang, apa rencana Kakang? Mencari Pangeran Purbaya dan Pangeran Karmapala. Juga mencari Intan Pandini, Kakang? Jangan khawatir. Seluruh anggota pengemis tongkat merah akan diberitahu mengenai Intan. Mereka akan menjadi mata dan telinga kita, Kakang. Terima kasih, Sariti. Meskipun sebenarnya saya tidak berhak merepotkanmu. Tugas mereka hanya pasang mata dan pasang telinga saja, Kakang Saka. Tidak akan merepotkan mereka. Malah, mereka akan senang kalau bisa melakukan sesuatu untuk kita. Untuk Kakang. Dan sekarang, Sariti, Iya, Kakang. sangat menyesal bahwa sekarang kita terpaksa berpisah. Kakang mau kemana? Melaksanakan tugas dari Yang Guru. Mencari kedua pangeran itu. Kau sendiri bagaimana, Sariti? Apa rencanamu? Tidak ada, Kakang. Kau tidak ada tugas dari kakekmu? Atau dari perkumpulan pengemis tongkat merah? Tidak ada. Habis, apa yang akan kau lakukan? Ikut Kakang Saka. Mengapa, Kakang? Ini mungkin akan merupakan perjalanan panjang, melelahkan. Di sana-sini hanya bahaya yang akan kita jumpai. Memangnya? Siapa yang takut bahaya? Siapa yang takut capai? Bagaimana ya? Soalnya aku pria. Kau wanita. Lalu, apa salahnya, Kakang? Kalau kau pria dan aku wanita. Memangnya kita mau apa? Iya. Memang tidak mau apa-apa, tapi... Sebelum ini, kau selalu mengadakan perjalanan bersama Anting Wulan. Belakangan, bahkan dengan Intan. Sariti, tapi Wulan adalah saudaraku. Dan Intan... Apa salahnya berdua-dua begini? Kita tidak akan melakukan yang bukan-bukan. Kalau terpaksa bermalam, kita akan tidur di tempat yang berbeda. Memang, kami dari golongan perkumpulan pengemis. Tapi itu tidak berarti bahwa kami gampangan, kami murahan. Kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai susila. Wah. Saya sama sekali tidak sampai sejauh itu, Sariti. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Kakang Saka malu berjalan bersama Sariti. Karena Sariti seorang pengemis. Sariti, mengapa kau berprasangka buruk seperti itu? Kau yang berprasangka buruk terhadapku. Aku yang jelek ini, yang tidak layak berjalan bersama seorang pendekar Ning Sewu. Baiklah, selamat tinggal. Sariti! Tunggu!
Di mana itu anak? Sariti! Sariti! Begitu cepat lenyap. Mengapa dia begitu mudah tersinggung? Justru dia yang sudah begitu terbiasa hidup di alam bebas dan keras. Sariti! Aku ingin bicara padamu! Mana anak itu? Sesungguhnya anak itu begitu manis dan memikat. Sebaiknya cepat kutemukan Sariti. Aku tidak tega hatinya susah. Gara-gara aku salah kata. Sariti! Kakang Saka. Kakang Saka. Ternyata ia tidak memandangku rendah. Malah ia bilang, aku begitu memikat. Kakang Saka, aku akan membuat kejutan untuknya. Kau akan melihat Sariti yang lain, Kakang Saka. Semuanya ada di buntalan ini. Baju yang lebih bagus, sedikit perangkat untuk sekedar mempercantik diri. Sekarang akan aku lepaskan pakaian kerjaku sebagai pengemis. Untung semak-semak ini begitu rapat melindungi diriku. Selamat tinggal baju pengemis. Dan sekarang, semoga baju ini lebih menarik hati Kakang Saka. Sudah lama sekali kutunggu kesempatan untuk memakai baju ini. Dan sekarang, rambutku pun perlu kurapikan. Akan kukenakan pita kecil pengikat rambut yang sesuai dengan warna gaunku. Kalau nanti ketemu air, wajahku akan kubersihkan. Mudah-mudahan sebelum ketemu Kakang Saka. Sudahlah, tak boleh kelewatan supaya tidak kelihatan genit. Apakah aku kini sudah secantik Intan? Intan. Ya ampun, apakah aku sudah begitu jahat sehingga dalam hati berharap semoga Intan tidak tertolong. Sariti, kau sudah berpikir kelewat jauh. Yang penting sekarang, ganti mengejar Kakang Saka. Di depan itu, di bawah pohon itu ada seorang wanita duduk sendiri. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Biarlah, kutanya siapa tahu dia melihat Sariti. Maaf, saya mengganggu. Barangkali Anda melihat seorang wanita berpakaian pengemis. Pengemis berpakaian kotor dan hina? Memang agak kotor, tapi sama sekali tidak hina. Kalau tidak hina, mengapa kau menghinanya? Menghinanya? Hei, kau! Apa kau?
tak salah lagi. Kau Sariti. Ya, kau Sariti. Kau Sariti. Mengapa kau melihatku seperti itu? Mata keranjang. Sariti, kau cantik sekali. Sariti, kenapa kau ada di sini? Dan mau kemana? Mau kemana? Apa pedulimu? Kau masih tersinggung rupanya. Seumur hidup tak akan kulupakan kata-katamu yang menyakitkan tadi. Aku minta maaf, Sariti. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu. Itulah sebabnya aku pontang-panting mencarimu. Mau apa kalau sudah ketemu? Mau minta maaf padamu, Sariti. Maafkan aku. Baik, kumaafkan. Kau bilang kumaafkan. Mulutmu yang mengatakan. Tetapi hatimu tidak. Sejak kapan kau tahu isi hatiku segala? Sudahlah. Marilah kita jalan bersama-sama. Perjalananmu akan panjang, melelahkan, penuh bahaya. Mana mungkin Sariti bisa mengikutinya? Oh, sakit hati rupanya. Lagi pula tidak layak, kan? Seorang pendekar yang tersohor dan gagah berjalan bersama seorang pengemis. Jadi kau tidak mau jalan-jalan sama saya? Kau tadi yang keberatan, bukan aku. Baiklah, saya tidak keberatan. Itulah sebabnya saya mencarimu. Kecuali kalau... Kalau apa? Saya baru ingat. Hari ini kau ketemu dengan seorang pria gagah yang sangat menaruh hati padamu. Siapa? Saya tahu persis itu dari cara dia memandangmu, menegurmu, dan keterkejutannya begitu melihatmu. Siapa? Jangan-jangan sekarang kau mempercantik diri untuk menemui dia. Jangan ngaco. Ayo, katakan, siapa orangnya? Kakang Surengsaru. Siapa lagi? Ngawur. Kau ngawur. Kata-kata ngawur. Kedua orang muda itu, Saka Palwaguna dan Sariti, akhirnya melakukan perjalanan bersama dengan gembira dan senang hati. Ya, kesedihan hati Saka Palwaguna karena ditinggalkan oleh Intan Pandini sedikit demi sedikit mulai terhibur oleh kebersamaannya dengan Sariti. Sekarang, mari kita lihat Bukit Tengkorak kembali. Yang mulia. Sari, kau datang si Jampi. Tidak, Yang mulia. Tempat Dewi Jampi kosong. Entah pergi, entah kemana. Barat si Jampi. Jadi kau ke sana tanpa mendapatkan ramuan pemantik raga. Ramuan itu ada yang mulia. Oh, jadi kau bawa ramuan itu sekarang. Benar, Yang mulia. Ramuan pematek raga yang ia tempatkan pada anyaman daun kelapa kering dan sebuah surat. Surat? Ya, surat dari Dewi Jampi untuk Yang mulia. Semuanya ada dalam kantong ini, Yang mulia. Ini, Yang mulia. Kenapa, Yang mulia? Keparat si Jampi itu. Dia rupanya sengaja memperbaiki aku. Begitu sedikit ramuan ini. Lihat, Sari. Lihatlah ramuan pemantik raga ini. Ini. Untuk satu bayi pun tidak akan memadai. Sementara di sini, kita memiliki lebih dari 25 bayi. Tolong kau Sari. Ampun Yang mulia. Saya tidak menyadari semua itu. Apa pula isi surat ini? Jaga baik-baik Intan. Dan saya pun akan jaga baik-baik rahasia Anda. Belum pernah Cirangkung hidup semarah ini. Ia merasa dipermainkan oleh Dewi Jampi. Dan kemarahan itu ia salurkan dengan melempar-lemparkan pukulan geledeknya sehingga memekakan telinga seluruh penghuni Bukit Tengkorak. Kau Jampi, kau berani menjebak, lalu kau kabur entah kemana. Awas, kalau ketemu tidak pernah akan kau pulang
Saya menghadap Yang Mulia. Lihat, apa yang aku bawa ini? Siapakah mereka, tuanku? Kamu bawa kemana aku? Ini adalah istanaku, bocah. Sinyal. Aku jadi seperti ini adalah karena kau Purbaya. Yang satu menendang, sementara yang lain diam saja. Karena manusia sial ini sudah mulai menyadari siapa dirinya dan siapa diriku. Bukan begitu, kunyuk? Hei, monyet, jangan diam saja kalau aku ini menanyai kamu. Ayo jawab. Diam saja. Mulutmu tidak bisa mengatakan sesuatu. Siapa dua orang anak ini, Yang Mulia? Sepasang anak harimau, Sari. Sepasang anak harimau. Hanya ada satu harimau, Kek. Akulah harimaunya. Anak yang satunya ini anak kambing saja. Betul tidak? Diam lagi. Baik, aku akan membuatnya terpaksa bicara lagi. Kunyuk, awas. Kelak pembalasanku. Balas sekarang kau berani. Rupanya yang satu ini sudah cukup lihai, Yang Mulia. Dari caranya melemparkan anak itu, begitu cepat dan begitu indah. Dalam waktu singkat, dia telah digembleng oleh sekaligus aku sendiri dan musuhku, si gila Mamangkuraya itu. Jangan sembarangan menghina kakekku. Namanya Mamangkuraya. Kalau aku mau sebut dia si gila Mamangkuraya, kau mau apa? Aku akan balaskan kematian kakekku. Cucu Mamangkuraya, Yang Mulia. Kakeknya jelek, cucunya juga jelek. Purbaya, kau telah menjadi muridku. Tahu? Tidak lagi sekarang. Apa? Setelah tahu siapa kau sebenarnya, apalagi kau telah dengan curang memperhat diriku untuk membunuh kakekku. Aku tidak sudi lagi menjadi muridmu. Bocah ketorat, aku sendiri yang akan menghukummu. Tahan, Sari. Purbaya, masih ku beri kesempatan kau untuk meminta ampun atas kata-katamu tadi. Tidak, Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal nanti. tidak. Ingat, sekali aku menjatuhkan keputusan, tidak akan kucabut lagi. Tidak. Yang Mulia, anak lancang ini pantas dihukum. Bikin cacat saja, biar kapok. Kau, Dharmapala, hukum anak itu. Saya, apa kau tidak dengar Yang Mulia menyuruh kau menghukum dia? Dengan senang hati. Tapi Kau takut? takut sama maling kecil ini. Kalau begitu, cepat lakukan perintahku. Hukum si Purbaya. Baik. Iya. Bangun, hajar dia. Baik. Kerahkan semua kepandaianmu untuk menghajar musuh kecilmu ini. Masakan dengan anak gembel begitu saja kau kalah? Awas setan kecil. Ajian kincir metu akan menghancurkanmu. Lihat. Anak tidak berguna. Kau hanya garang di mulut saja. Tidak becus apa-apa. Tapi Kek, bilang Yang Mulia. Kau yang harus menyebut aku Yang Mulia, Bi. Karena aku putra seorang raja besar. Kau mau bilang apa, Pala? Ini tidak adil, Kek. Buaya kecil itu sudah diberi pelajaran yang hebat-hebat oleh kakeknya. Tentu saja, aku susah mengalahkannya karena kakeknya sakti. Apanya yang sakti? Dia sudah mampus olehku. Yang Mulia telah berhasil mengalahkannya. Dengan cara yang curang. Apa kau bilang? Dengan cara yang jujur, kau tidak bakalan berhasil mengalahkan kakek. Bocah, kau benar-benar mencari penyakit. Dari tadi, dia selalu menyombongkan kakeknya yang jelek itu. Seakan-akan kakek bukan apa-apanya dibandingkan dengan Mamangkuraya, gurunya itu. Jujur atau tidak jujur, pokoknya ia telah kubikin mampus. Itu berarti kakekmu sudah kalah oleh kakek yang masa kini. Tahu? Ternyata kau pandai juga, Pala. Hanya sayang. Sayang apa? Saya belum memiliki kepandaian untuk mengalahkan Pangeran Sudra itu. Dan selama saya masih belum bisa mengalahkannya,
dia akan terus menganggap bahwa kakeknya itu masih jauh lebih sakti daripada kakek. Benarkah demikian? Lihat saja sikap si kecil angkuh itu, Kek. Ia bahkan tidak sedih lagi mengakui kakek sebagai gurunya lagi. Mungkin ia sudah merasa sangat sakti dengan sedikit ilmu yang ia peroleh dari kakeknya itu. Dosa yang sangat besar bagi seorang murid ialah bila ia mengingkari gurunya. Murid murtad. Manusia ular kau, Karmapala. Sebentar lagi kau pasti akan menerima hukuman, murid murtad. Siapa takut hukuman? Kau saja yang pengecut dan licik, Kakek, dia menantang untuk menerima hukuman. Laksanakan hukuman untuknya, Pala. Saya, bukankah kau takut padaku? Kurang ajar. Karmapala, tunjukkan bahwa kau bukan penakut. Baik, jangan pikir kau akan bisa menang terus. Ini, Hiat! Bagus, kau masih punya sedikit nyali. Ayo, bangun dan coba lagi. setan kecil kau. Mana omong besarmu lagi? Berani benar kau sombong di depan guruku. Yang mulia, Jelangkung hidup. Sejak kapan kau merasa menjadi muridku, cacing kecil? Mulai hari ini, Guru. Begitu aku mulai melawan cucu dari Mamang Suraya, begitu pula aku menjadi murid guru. Karena monyet kecil itu, dalam hatinya menganggap ia telah mengalahkanku sebagai murid guru. Apa kau benar-benar menganggapku begitu, bocah? Tidakkah kau merasa dihasut oleh ular yang bernama Karmapala ini? Kalau kau mengataiku ular, dengan sendirinya kau mengatai yang mulia guruku ini sebagai ular pula. Benar-benar keterlaluan kau, Purbaya. Tidak tahu diuntung. Bahkan kau telah berani menolak aku sebagai gurumu. Mungkin ia merasa bahwa yang mulia masih terlalu kecil dibanding dengan kakeknya yang maha sakti itu. Karmapala, lihatlah itu. Guru, kenapa ia tiba-tiba seperti itu? Sekarang, jangan banyak tanya lagi. Hajar dia. Ia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Kenapa tanganku tak bisa kugerakkan? Terima kasih, Guru. Sekaranglah kesempatan untuk memberi pelajaran padamu. Hiya! Kau takkan bisa membalasku lagi. Hiya! Kau kini telah menjadi seekor Hiya, cik! Dan ini lagi. Ini lagi. Hiya! Dan ini lagi. Hiya! Darah telah mengalir lewat mulutmu, hidungmu. Ayo, balas kalau bisa. Kini, kau murid Mamang Kuraya, tidak berdaya di tanganku. Murid yang mulia, Jelangkung hidup. Kau mau berdiri, masih mencoba bertahan. Nih, rasakan. Dia. Ayo, bangun Purbaya. Jangan tidur di tanah kotor itu. Nyata, cuma segitu saja si Puraya itu. Kau pengecut, curang. Guru, apakah cacing ini boleh saya bunuh? Biarkan dia hidup. Baik, Guru. Nah, itu dengar. Bahkan, kau masih diampuni oleh guruku. Iya! Iya! Dengan sangat biadab dan buas, Pangeran Purbaya yang telah dibuat tak berdaya oleh Jelangkung hidup itu disiksa habis-habisan oleh Karmapala. Kemudian dalam keadaan pingsan, Purbaya yang malang itu dilempar ke dalam penjara bawah tanah di Bukit Tengkorak. Sekarang, mari kita tinggalkan Bukit Tengkorak. Kita lihat apa yang terjadi di Cipunagara. Hiya, hiya,
Teteh hebat. Hebat apanya, Wulan? Kemajuanmu sangat pesat, Teh. Ya, kalaupun benar, itu karena siapa, ayo? Tentu saja karena Teteh tekun berlatih. Salah? Kok salah? Iya. Apakah saya bisa berlatih baik tanpa pelatih? Apakah saya bisa melatih dengan baik kalau yang dilatih tidak mau berlatih dengan baik? Sudahlah. Kalau bersilat lidah terus, Teteh selalu kalah. Bukan kalah, tapi mengalah barangkali. Kau benar-benar sangat mengalah pada Wulan, Teh. Wulan sangat rasakan ini. Kau bagaikan seorang kakak yang sangat hati-hati menjaga adiknya. Mau tahu sebabnya? Apa sebabnya, Teh? Karena kalau tidak baik-baik menjagamu, kau tidak kerasan dan tidak senang di sini. Masa Teteh bicara seperti itu? Iya. Kehadiranmu di sini sangat berarti bagi Teteh, Wulan. Sama saja. Wulan sekarang merasa mendapat seorang kakak perempuan yang lembut, penuh perhatian. Iyalah, percaya. Nenek Dewi, Sini, Nek, saya bawakan. Wah, seharusnya yang muda-muda ini yang melayani Nenek, bukan sebaliknya. Sudah. Orang tinggal naruh saja kok. minumannya harum sekali. Nenekku ini memang luar biasa loh. Nah, mulai lagi kan? Mulai lagi. Wulan ini paling pintar kalau muji-muji neneknya. Memuji-muji Tetehnya juga pintar sekali, Nek. Soalnya nenek dan tetehnya memang pintar-pintar. Iya kan? Selalu bisa saja membalikan kata-kata orang. Ya, syukurlah kita punya adik atau cucu yang begini cerdas dan lucu. Terima kasih. Ini untuk Wulan dan ini untuk Neneng. Terima kasih, Nek. Memangnya minumannya lain-lain, Nek? Ya lain-lain, Neng. Yang satu untuk gadis, sedangkan kau untuk seorang ibu yang pernah melahirkan. Khasiatnya berbeda, anak manis. Jadi latihan saya cukup untuk pagi ini, Nek? Tanya gurumu situ. Bagaimana, Guru Wulan? Tanya nenek guru sajalah. Kalau nenek guru bilang cukup, ya cukup. Kalau belum, ya terpaksa mulai lagi, murid. Bagaimana, Nenek Guru? Bocah ini paling bisa. Baiklah, Neng. Latihanmu pagi ini sudah lebih dari cukup. Dan seperti gurumu bilang, kemajuanmu bagus, Neng. Gerakan-gerakanmu sudah lentur sekali. Kau pun dapat melakukan jurus-jurus yang diberikan oleh gurumu dengan tangkas. Memang enak kalau mempunyai murid berbakat, Nek. Sudah. Jangan memuji-muji terus. Nanti malah repot saya. Masih bodoh, tapi sudah merasa selangit. Bukankah ini tidak baik, Nek? Iya, kau benar. Baik, Teteh yang cantik. Bukan? Baiklah, ayo diminum selagi masih hangat. Yang di mangkuk ini untuk nenek? Ini boreh, bukan untuk diminum. Habis untuk apa, Nek? Untuk diborehkan ke badanmu, terutama ke tangan, kaki, dan bahumu. Nanti pengaruhnya ke urat-urat agar tetap lentur dan bagus, serta segar kembali setelah berlatih. Nek, apa ramuan ini hanya khusus untuk murid saja? Tidak ada yang untuk guru? Cucuku yang lucu, urat-uratmu sudah tidak memerlukannya lagi. Karena sudah terlatih dan terbentuk. Bahkan sejak kau masih kecil. Jangan iri ya, Guru. Heran, murid lebih dihargai daripada guru. Guru sama sekali tidak disayangi. Jangan begitu, Semua disayang, semuanya diperhatikan. Bercanda kok, Nek. Cucu-cucu, mungkin nenek sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Nek, iya. Jangan begitu khawatir. Nenek pergi tidak lama, hanya untuk beberapa hari saja. Beberapa hari? Itu cukup lama, Nek. Wulan, jangan seperti anak kecil yang nangis ditinggal ibunya ke pasar. Tidak lucu kalau Nenek Dewi pergi, Wulan ikut Neng juga ikut Cucu-cucuku, dengarkan.
Ini urusan nenek pribadi. Sebaiknya kalian tidak ikut campur. Mengapa kami tidak boleh ikut campur? Apakah kami akan mengganggu kesenangan nenek? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Justru ini urusan yang berbahaya. Sangat berbahaya. Apa bahayanya, Nek? Agak sulit mengatakannya, Neng. Teteh, Nenek Dewi ini pasti menganggap kita masih anak kecil. Maka harus baik-baik di rumah saja. Bukan begitu, Bulan. Tapi kali ini Nenek tidak ingin melibatkan kalian. Justru karena Nenek sangat sayang pada kalian. Nenek tidak ingin peristiwa yang menyedihkan itu terjadi lagi. Peristiwa sedih apa, Nek? Ayo cerita, Nek. Nenek Dewi telah mendengar semua cerita kami. Tapi kok Nenek sekarang tidak mau cerita? Nenek Dewi rupanya benar-benar dalam kesulitan, Bulan. Bocah-bocah bandel. Baiklah, cucu-cucu. Terus terang saja, Nenek pun juga mengalami kemalangan yang tidak beda jauh dengan kalian. Kemalangan apa, Nek? Apa, Nek? Nenek telah kehilangan seorang cucu yang sangat Nenek cintai. Sebagaimana Nenek mencintai kalian sekarang ini. Kenapa Nenek tidak pernah cerita? Apakah cucu Nenek itu meninggal, Nek? Tidak, Neng. Dia sekarang bersama dengan anakmu di tempat jelangkung hidup. Iya. Cucu Nenek juga diambil jelangkung hidup? Tepatnya oleh anak buah jelangkung hidup. Seorang wanita yang kira-kira sebaya denganku dan seorang anak kecil yang ilmu dan kekejamannya sungguh luar biasa. Oh, iya. Orang yang sama yang menculik anakku dan membunuh suamiku, Nek. Saya telah menyaksikan kejam dan saktinya jelangkung hidup. Ia yang telah membunuh kakek guru dan sekaligus menculik Karmapala dan Purbaya. Karena pengaruh orang jahat itulah Anda maka dalam sekarang waktu yang masih begitu mendengarkan cepat, Sandiwara Purbaya Radio menjadi di jahat channel dan Memori ikut membunuh kakek 80. guru. Nenek sangat mengkhawatirkan Intan Pandini. Intan? Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan masalah ini. Nenek! Anting Bulan cucuku. Waktu itu, secara tak sengaja aku lihat seorang gadis tergeletak dengan leher hampir putus, ditunggui seorang gadis pengemis bertongkat merah. Sariti. Aku pancing gadis pengemis itu agar menjauhi Intan. Lalu kucuri dan kularikan Intan. Dan selama berhari-hari, aku mencoba menyelamatkan jiwanya. Nenek berhasil. Yang Maha Kuasa masih bermurah hati pada Intan. Intan bisa hidup kembali. Intan hidup? Nenek, Wulan. Tidak apa-apa, Neng. Adikmu ini hanya pingsan. Kau sangat mencemaskan adikmu ini, Neng. Iya, Nek. Ayo cepat, Nek. Betapa mengharukan dan indahnya hubungan kalian berdua yang sudah melebihi hubungan saudara kandung. Iya, cepat, Nek. Tolonglah Wulan, Nek. Sabar, cucuku. Nenek juga sangat sayang padanya. Seperti kau. Satu hal yang Nenek cemaskan, Neng. Apa, Nek? Mengetahui bahwa Intan Pandini masih hidup. Sementara Intan adalah kekasih dari Raden Saka Palwaguna yang ia cintai. Nek, selama ini perasaan bahwa ia telah membunuh Intan justru sangat menyiksanya. Baiklah. Ya. Adik Wulan, kau tidak apa-apa kan? Nek. Ya, cucuku. Jadi, Intan masih hidup, Nek? Masih, Cu.
dan nenek yang telah menyelamatkan jiwanya. Tepatnya, Yang Maha Kuasa masih menyayangi jiwanya. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Bukan main. Dasar wanita yang masih gadis menangis, yang ibu-ibu menangis, bahkan nenek-nenekku ikut-ikutan menangis pula. Namanya juga perempuan, Kakang. Kakek, sudah lama tidak kelihatan. Kemana saja, Kek? Setiap orang mempunyai kewajiban hidup masing-masing, seperti yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita semua untuk melaksanakan dan memenuhi tugas itu. Seperti tugas Nenek Dewi sekarang untuk pengasuh kalian berdua. Juga Intan bila saatnya nanti bisa berkumpul. Selamat tinggal, salam. Masih ada yang mau ditanyakan. Kakek ternyata belum pergi. Kakek jangan pergi dulu, Kek. Iya, Kek. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Sebentar lagi kalian akan tangis-tangisan lagi. Kakek, memangnya kita anak-anak kecil yang cengeng. Kakang, bagaimanakah keadaan Intan? Kang, kakek. Jadi, kau senang sekali kalau Intan masih hidup? Tentu saja, Nek. Tapi, apakah kau menyadari bahwa Intan kekasih Kakang Saka? Ya, Bulan sadar, Nek. Sadar sepenuhnya. Bulan dulu memang telah kilaf, mencoba menyembunyikan Intan. Tapi, ya, mungkin Kakang Saka memang bukan jodohku. Biarlah Intan nanti yang mendapatkannya. Mereka saling mencintai. Kita tinggalkan sejenak Cipunagara dan mari kita lihat apa yang terjadi di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak tempat Jerangkong hidup selalu penuh dengan berbagai kesibukan. Latihan-latihan setiap hari berjalan dengan teratur. Yang Mulia, saya agak khawatir dengan sifat dan sikap Raden Karmapala itu. Kenapa? Dia mempunyai sifat yang sangat licik, Yang Mulia. Aku tahu, Sari. Aku tahu. Kelihatannya Yang Mulia terlalu memanjakan dia. Dia adalah putra Mahaprabu Galuh. Dia merupakan jalan untuk ke istana Prabu Sana. Bayangkan, kerajaan paling besar saat ini. Dan Raden Karmapala akan menjadi kaki tangan kita. Apakah dia bisa dipercaya, Yang Mulia? Kalau dia macam-macam, semudah menjentikan jari tangan ini untuk membinasakannya. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu, Sari. Dan bersama Purbaya, aku juga ingin memancing Wanayasa dan murid-muridnya. Wanayasa murid Mamangkuraya itu, Yang Mulia. Iya, lama mereka masih hidup. Mereka akan menjadi pengganggu rencana-rencana besarku. Kalau gurunya yang sakti itu dengan mudah dapat Yang Mulia bunuh, apalah artinya mereka? Kalau mereka sampai bersatu, akan merepotkan kita juga, Sari. Kalau begitu, basmi mereka sebelum bersatu, Yang Mulia. Itulah yang aku pikirkan, Sari.
Satu saat kita pasti akan dapat bertemu dengan mereka. Karena aku yakin mereka pasti akan terus mencari aku yang telah membawa kedua pangeran itu. Kalau begitu, mengapa tidak bertindak sejak sekarang, Yang Mulia? Apa maksudmu? Kita sebarkan orang-orang khusus kita untuk membasmi mereka satu demi satu, Yang Mulia, secepatnya. Iya, gagasan yang bagus. Kita belum hanguskan markas-markas atau perguruan-perguruan aliran putih. Kecuali yang mau bergabung dengan kita di bawah panji Bukit Tengkorak. Luar biasa. Ayo, segera panggil semua murid-murid terpercaya kita, termasuk si Girengga sana. Bukit Tengkorak akan segera menggetarkan tanah. Buka ke atas. Nah, lihat aku sekarang. Pangeran Karmapala? Tentu saja betul. Loncatlah ke atas sini. Di atas dahan ini cukup lapang dan nyaman untuk kita berdua. Ayo, loncatlah ke atas. Kau pasti bisa kan? Kulihat waktu kau latihan. Kau tangkas sekali. Ayo, cepat naik sini. Tidak, terima kasih. Kau menolak perintah junjunganmu. Junjunganku hanya Yang Mulia Jerangkong Hidup. Wah, Jerangkong Hidup seperti itu menjadi junjunganmu. Kalau saja Yang Mulia mendengar kelancanganmu itu. Kau mau mengadu ya? Sudahlah, aku masih ada urusan. Tunggu. Hup. Kau takkan bisa melarikan diri dariku, Cahayu. Jangan halangi aku. Jangan tolak perintahku. Kau tidak berhak memerintahku. Apakah hanya Yang Mulia Jerangkong Hidup yang berhak? Ya, mau apa? Apakah dia seorang pangeran seperti aku? Pangeran atau bukan, dia junjunganku. Apakah dia tampan seperti aku? Tampan atau tidak, bukan urusanmu. Bagiku dia adalah segala-galanya. Barangkali kau telah disihirnya. Kau tidak lagi peduli akan bentuknya yang mengerikan seperti itu. Menyingkirlah, aku mau lewat. Tidak, aku tak akan menyingkir sebelum kau patuhi perintahku. Naik ke atas pohon sana bersamaku. Hanya Yang Mulia berhak memerintahku. Apakah artinya si Jerangkong itu, Dia hanya seorang jembel tua, jelek, dan... Jangan lagi kau hina junjunganku. Kalau aku hina juga, kau mau apa, Rasakan ini. Tunggu apa lagi? Masakan kau akan bersikap pengecut dengan terus menyerangku dalam keadaan seperti ini? Itukah murid kesayangan Jerangkong Hidup? Kutunggu sampai kau bersiap. Bocah ini terlalu ganas juga. Jurus-jurusnya berbahaya. Dalam keadaan siaga pun, jangan-jangan aku pun akan sulit mengalahkannya. Jangan-jangan malah aku yang akan kalah. Alangkah malunya. Tidak bisa bangun lagi. Kurang ajar. Rasakan pembalasanku nanti. Hanya segitukah nyalimu? Di telapak tanganku terasa lunak. Pasir campur debu. Inilah yang kuperlukan. Baiklah. Kalau kau tak berani melanjutkan pertempuran, aku anggap saja ini selesai. Asal kau tidak berani lagi menghina junjunganku. Tunggu, Intang. Mau apa? Mau apa lagi? Tidak. Kau memang hebat, Intang. Tidak mengecewakan. Kau jadi murid yang mulia Jerangkong Hidup. Makanya, jangan sembarangan. Sakit sekali. Tak pernah kukira jurus-jurusmu begitu hebat. Aku kapok. Benar-benar kapok. Syukurlah kalau kau sudah insaf. Tapi bantulah aku untuk bangun, Intan. Tariklah tangan kiriku ini. Dengan demikian, aku bisa bangun. Baiklah. Mari ku tolong. Hiya! Curang. Manusia licik. Salah besar kau menghina aku, Pangeran Karmapala. Sekarang, rasakan pembalasanku. Hiya! Lihatlah, si Jerangkong jelek gurumu tidak bisa menolongmu. Hiya! Hiya! Hiya!
Apakah yang akan dilakukan Karmapala terhadap Intan Pandini? Bagaimanakah rencana Jerangkong hidup untuk menghancurkan para pendekar golongan putih satu demi satu? Apakah Eyang Wanayasa dan murid-muridnya akan sanggup mengatasinya? Nah, para pendengar, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Procold obat flu andalan dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, urap dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.